Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda bahwa khodam kita itu sedang menangkal energi negatif. Sebenarnya tema ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya yang dulu, tetapi karena saking banyaknya permintaan gitu ya, karena saking banyaknya inbox ataupun DM Instagram yang meminta untuk membahas ini. Karena apa? Karena mereka itu sering ini melihat film KKN kayaknya itu, makanya mereka meminta tema yang ini gitu ya, karena ini akan berhubungan seperti yang di film KKN, yaitu yang didampingi oleh Mbah Dok gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, sudah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu pasti didampingi khodam, tetapi khodam-khodam tersebut itu tingkatannya berbeda. Ada yang tingkatannya ini masih rendah, ada juga yang tingkatannya sedang, dan ada juga yang tingkatan khodam tersebut sudah tinggi atau khodam berilmu tinggi. Nah, ketika energi khodam tersebut itu rendah, ketika tidak diasah, itu bisa saja khodamnya akan hilang gitu ya. Tetapi ketika energi khodam itu berenergi tinggi, mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, ini bisa membantu pemiliknya dari mara bahaya maupun dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang lain. Karena apa? Kita ini setiap harinya ini pasti akan berbenturan dengan banyak energi, termasuk energi gaib ya. Di sekitar kita ini adalah banyak energi gaib. Karena apa? Di dunia ini tidak hanya manusia sendiri yang hidup, ada juga makhluk dari alam lain. Nah, makhluk dari alam lain ini juga bisa bertabrakan energi dengan kita. Nah, ketika kita bertabrakan energi dengan mereka ataupun kita masuk ke dimensi mereka, tetapi kita tidak menyadarinya, maka dia juga akan mengusik kita, mereka akan mengganggu kita. Nah, disinilah tugasnya khodam kita, disinilah tugasnya khodam pendamping atau khodam penjaga kita. Khodam yang selalu menjaga kita setiap hari akan membantu kita dari energi-energi negatif dari makhluk gaib yang ada di luar sana. Karena apa? Tugasnya khodam yaitu membantu manusia. Tugas khodam yaitu menolong manusia, menolong tuannya daripada mara bahaya. Baik itu mara bahaya yang disebabkan oleh makhluk gaib ataupun kiriman yang lain. Ataupun bisa juga ketika manusia ya menyalahinya, itu juga bisa dibantu khodamnya. Kenapa khodam kok bisa membantu manusia? Kan gitu pertanyaannya. Karena khodam pada zaman dulu, pada leluhur kita, itu sudah ditaklukkan. Nah, ketika sudah ditaklukkan, inilah energi khodam tersebut akan menjadi positif. Dan ketika ada energi khodam yang negatif, itu biasanya sudah disalahgunakan oleh pemiliknya. Nah, lalu apa saja sih tanda-tandanya bahwa khodam kita itu sedang menangkal energi negatif? Tanda-tanda yang pertama, biasanya di punggung itu akan terasa berat. Seumpama panjenengan ini mengakui atau sudah menyadari bahwa di dalam diri panjenengan itu didampingi khodam, ada khodam penjaga, ada khodam pendampingnya, maka ketika panjenengan berada di tempat yang angker atau di tempat yang wingit gitu ya, atau yang tempat tersebut disakralkan, dan ketika panjenengan merasa tidak nyaman, terus panjenengan punggungnya ini agak berat, itu menandakan bahwa khodam kita itu sedang bertarung dengan makhluk gaib yang ada di tempat situ, sedang mendampingi kita, sedang menjaga kita, supaya makhluk gaib itu tidak
menyerang kita, tidak mengganggu kita. Makanya itu biasanya punggung kita ini akan merasa berat. Ini khusus yang didampingi khodam loh ya. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kalau memang panjenengan yakin di dalam diri panjenengan ada khodamnya, dan khodamnya ini aktif, maka itu bisa jadi ketika panjenengan di tempat wingit atau di tempat angker itu, khodam panjenengan itu sedang menghalau, sedang menyerang makhluk gaib atau energi negatif yang ada di tempat tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam kita ini sedang menangkal energi negatif, biasanya panjenengan ini akan merasakan ketakutan, akan merasakan khawatir, akan merasa was-was secara mendadak. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa panjenengan ketika di tempat wingit atau di tempat angker atau di tempat yang disakralkan dan tiba-tiba panjenengan merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa was-was bahwa di tempat tersebut seperti ada yang mengawasi, itu panjenengan atau khodam panjenengan ini sedang menghalau. Maka ketika panjenengan merasa ketakutan, ketika panjenengan merasa khawatir di tempat yang sakral atau tempat yang angker, itu punggung panjenengan ini pasti akan terasa berat. Ini karena apa? Ya karena khodam panjenengan ini sedang menangkal energi negatif, sedang menghalau makhluk gaib, sedang menyerang makhluk gaib. Maka panjenengan merasa ketakutan dan punggung panjenengan ini merasa berat. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam panjenengan ini sedang menangkal energi negatif, biasanya diri kita ini akan diperdengarkan oleh suara-suara. Baik itu suara yang agak dekat dengan kita maupun suara tersebut agak menjauh dari kita. Ataupun suara tersebut adalah suara ledakan ataupun seperti suara serangan. Ketika panjenengan merasa seperti itu di tempat yang khusus, di tempat yang wingit, di tempat yang angker, itu biasanya khodam panjenengan ini sedang menyerang musuh atau sedang menyerang makhluk gaib yang berenergi negatif. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam panjenengan ini sedang menangkal energi negatif, biasanya panjenengan akan diberi isyarat itu lewat bau-bauan. Mungkin panjenengan mencium bau amis, bau wangi gitu ya, ataupun bau anyir. Itu biasanya seperti itu. Ketika panjenengan sudah merasakan bau amis atau bau anyir, itu mungkin saja khodam panjenengan ini sedang berhasil menyerang makhluk gaib tersebut atau sedang menyerang makhluk astral tersebut ya, atau yang makhluk berenergi negatif tersebut. Itu biasanya seperti itu. Ketika sudah bau anyir tercium, maka akan kembali wanginya harum, baunya harum, baunya wangi gitu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam panjenengan ini sedang menangkal energi negatif, itu biasanya panjenengan akan diberi isyarat yaitu lewat hembusan angin. Yang hembusan angin tersebut itu hanya panjenengan yang bisa merasakan dan orang lain tidak bisa merasakan. Jadi orang lain yang di sekitar panjenengan ini tidak bisa merasakan, tetapi panjenengan merasakan ada hembusan angin yang mengenai diri panjenengan. Nah, inilah biasanya bahwa khodam panjenengan ini sedang menangkal energi negatif. Kemudian yang selanjutnya bahwa khodam panjenengan sedang menangkal energi negatif, itu biasanya panjenengan akan melihat ada hembusan asap, ada asap yang menjauhi panjenengan. Ini menandakan bahwa energi negatif ini sedang kalah dan sedang pergi dari kekeliling panjenengan karena sudah diserang oleh khodam kita. Jadi panjenengan melihat asap yang semakin lama kok semakin menjauh, semakin hilang. Ini menandakan bahwa khodam panjenengan sudah menang melawan makhluk gaib tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya dan juga yang terakhir bahwa khodam panjenengan ini sedang menangkal energi negatif, itu biasanya panjenengan juga akan diperlihatkan yaitu seperti kilatan cahaya yang semakin lama juga menjauhi dari panjenengan.
Ketika panjenengan melihat kilatan-kilatan cahaya seperti itu, kok semakin lama kok semakin menjauh, itu juga menandakan bahwa khodam panjenengan ini sedang menyerang musuh atau menyerang energi negatif, tetapi energi negatif tersebut atau makhluk dari alam gaib tersebut sudah kalah sehingga menjauhi panjenengan. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda bahwa khodam panjenengan ini menangkal energi negatif. Walaupun panjenengan mempunyai khodam gitu ya, mempunyai khodam pendamping, mempunyai khodam penjaga yang setiap hari menjaga panjenengan, tetapi panjenengan tetap serahkan diri panjenengan kepada Tuhan, tetap serahkan kehidupan, sendirkan semua masalah panjenengan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya khodam itu hanyalah makhluk seperti kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.